kesempatan ini pengajian Ridho Baitullah pembukaan pada bulan Juni tanggal 20 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, sadaqallahu azim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan ay minaz zamanil laila kana aw naharan bi majlisihi ilmi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu jamaah Majlis Rindu Baitullah, semoga kita mendapatkan syafaat semua dari Allah, dari Nabi kita Muhammad SAW, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kumpulnya kita di Majlis Rindu Baitullah berkaitan dengan umroh. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yuk kita bersama-sama bacakan selawat terlebih dahulu. Ya Rasulullah, salamun alaika rafiq sani wa darani. Ya Rasulullah, salamun ya rafiq shani wa darani. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, saya lanjut saja karena waktu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan ay minaz zaman laylan kana aw naharan fi majlisi ilmi wa fi labji bi khalqihil alim la tamassu bi batil mim falamma wala taktumu harban khairun laka min itki. Di sini, wahai Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, duduknya engkau, duduknya kamu, duduknya kita semua nih, ya, hanya sa'atan, hanya sebentar saja, atau 1 jam atau setengah jam, ya, kita ngaji 1 jam nih. Minaz zaman, ya. Artinya, maksudnya beberapa waktu saja, layalan pada malam ini, karena ada awanaharon, maupun siang atau malam, ya, siang atau malam sama saja kita ngaji, ya. Ada ngaji siang, ada ngaji malam. Kenapa kita ngaji malam? Satu, memang bisanya malam, ya, itu kalau siang cari duit, ya. Bi majlisil ilmi, duduk di majlis ilmu dalam rangka memperkuat iman, Islam, takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa filabjin fi khalqil alim, dalam lafaz lain, dalam, ya, berkumpulnya dengan orang-orang alim dalam rangka memperkuat iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah menguatkan kepada kita iman Islam kita, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain nih? Nyari ilmu. La tamasa, kita ini tidak memegang pulpen, tidak menyentuh oleh pulpen. Bibhatil mimi, dengan itu tuh, ya. Falamma wala taktuba harpan, tidak memegang pulpen, pena, tidak menulis 1 huruf pun. Duduk tok kita. Duduk tok. Khairun, di sini adalah lebih baik laka min itki, bagi kamu, bagi kita semua, daripada
ya daripada membebaskan 1000 alfi raqabatin, 1000 hamba sahaya. Oh, banyak nggak? Banyak. Faedahnya, keutamaannya, kita ini mempunyai pahala sama saja membebaskan 1000 hamba sahaya. Alhamdulillah, subhanallah. Allah kasih hadiah lagi yang terbesar apa? Surga. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini aja udah kita sama memiliki, dibebaskan 1000 hamba sahaya. Bapak dan Ibu ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ai abdin au amatin, ya. Di sini baik hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wa nazruka ila wajhil alim. Kemudian bapak dan ibu ini kita duduk bersama nih, duduk bersama. Melihatnya saja, melihat orang yang duduk, orang jamaah nih duduk melihat ila wajhil alim, kepada wajahnya orang alim. Dengan melihatnya wajah orang alim, binajri mahabbah, ya, dengan pandangan yang suka, dengan pandangan yang mahabbah, dengan pandangan yang iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, khair, lebih baik laka untuk kita semua. Berapa? Min albi barasin, lebih baik daripada 1000 sedekah kuda. Berarti hari ini kita memiliki faedah sebanyak sedekah 1000 kuda. Alhamdulillah. Majlis Rindu Baitullah. Majlis Rindu Baitullah. Lagi Majlis Rindu Baitullah. Yes, yes, yes. Mantap. Alhamdulillah. Jadi orang-orang yang belajar di sini, yang sedang sekarang belajar tentang menuntut ilmu tentang umroh, insya Allah umrohnya akan dijelaskan oleh Bapak Ade. Mudah-mudahan ibu semua bisa umroh, ya, ke Mekah al-Makatul Mukarramah, ke al-Madinatul Munawwarah, bertemu dengan Rasulullah. Majlis Rindu Baitul, bertemu dengan Rasulullah. Amin ya Rabbal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 orang yang sudah pernah ke Baitullah. Ini ada sekitar 46 tadi saya hitung. Berarti 39 orang belum pernah pergi ke sana. Siapa yang pengen pergi ke Baitullah tahun ini? Tunjuk tangan. Semua pengen. Ya Allah, yang tunjuk tangan Kau kabul hajatnya. Pergi ke Baitullah tahun ini bareng Kiai Haji Ujung. Kau lunaskan semua hutangnya. Luaskan rezekinya. Jauh dari segala cobaan dan ujian. Amin Allahumma amin. Nah, di sini saya mau bongkar rahasia, ya. Mau bongkar rahasia, mau nggak Bapak Ibu? Rahasia pergi ke Baitullah, ya. Cepat, bisa 3 bulan, bisa 1 bulan, banyak saya lihat keajaibannya, ya. Ada yang 1 tahun, banyak banget. Ada yang lebih dari 1 tahun, banyak banget, ya. Nah, rahasianya adalah yang pertama nih niat, betul, ya. Innamal a'malu bin niat, segala sesuatu dimulai daripada niat. Nah, di majelis ini kita niat bareng-bareng, mau Bapak Ibu? Ya, kita niat bareng-bareng, kita mulai langkah awalnya. Cuma ada 3 langkah saja, 3 cara sederhana, dan ini sudah membantu ribuan orang pergi ke Baitullah melalui majelis kami. Ya, tadi niat. Oke, ikutin saya Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat hari ini untuk bisa menunaikan ibadah haji umroh. Yang kedua, ya, cara untuk bisa pergi ke Baitullah apa? Coba yang kedua, siapa yang tahu? Daftar.
Saya kasih ilustrasi. Baitullah itu adalah salah satu panggilan Allah yang kedua, ya, panggilan sholat, panggilan Baitullah, panggilan rahmatullah. Nah, hakikatnya panggilan adalah kita mendaftar. Daftar ini adalah mengikat, membulatkan tekad kita pergi ke Baitullah. Bukti kesungguhan kita mengembalikan titipan Allah yang berupa rezeki dikembalikan lagi ke Allah. Ya, walaupun kita tidak mampu dalam hal mendaftar, tapi itu adalah bukti bahwa kita ingin memantaskan diri dengan mendaftar. Itu buktinya. Ya, kalau kita tidak mendaftar, kita tidak akan pernah dipanggil. Bagaimana Allah mau manggil? Ya, dan salah satunya dengan cara infak, kemana? Ke masjid, ke anak yatim dan lain-lain, pondok pesantren. Ya. Itu salah satu bentuk pendaftaran. Apalagi bikin paspor. Salah satu bentuk pendaftaran. Ya Allah, saya bikin paspor nih, 5 tahun masa berlakunya. Tolong sebelum masa berlaku paspor habis, bawa saya pergi ke Baitullah. Itu salah satu tekad yang bulat. Nah, terus yang ketiga apa, Bapak Ibu? Yang paling penting, ikhtiar. Cakep, betul ya. Yang ketiga adalah ikhtiar. Ini seujung-ujung ketika kita niat lalu kita daftar, semua orang pada daftar, apalagi bukti kesungguhan kita. Ikhtiar. Inilah di sini ya. Di sini di ikhtiar ini adalah bukti kita memantaskan diri kepada Allah. Pantas nggak kita? Ya, pantas nggak kita untuk bisa dipanggil secepat-cepatnya waktu? Materi udah saya korbankan ya Allah. Sekarang saya ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Ya, ikhtiarnya di kami ada 4. Nih Bapak Ibu di brosur. Ya. Di brosur ikhtiarnya ada 4. Ya. Ini yang dalam bentuk materi, ya, ikhtiar yang dalam bentuk materi. Tapi di kami ada 3 cara lagi ikhtiar. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ikhtiar materi, tadi sudah ya. Yang kedua ikhtiar waktu. Ikhtiar waktu. Hadir di majlis rindu Baitullah, di majlis-majlis niatin buat pergi ke Baitullah. Yang ketiga ikhtiar tenaga. Itu salah satu ikhtiar ya. Ikhtiar tenaga itu adalah mengundang atau mengajak orang ke majlis. Ada majlis rindu Baitullah nih, nanti ada lagi majlis aspirasi Baitullah, nanti ada lagi majlis inspirasi Baitullah, nanti ada lagi majlis manasik Baitullah. Ya, hadir menghadirkan orang. Itu salah satu bentuk ikhtiarnya kita. Ya, selain ikhtiar materi. Nah, di sini kami ingin memberikan solusi. Ya, solusi melalui ikhtiar. Ada ikhtiar 5W dan ada ikhtiar sobat. Kita bedah satu persatu ya Bapak Ibu sekalian. Ini udah saya trademark untuk Kiai Haji Ucup. Ya, kita buat paketnya yang paling lengkap nih, 32,9 paket silver. Apa saja termasuk? Itu sudah termasuk semua, termasuk perlengkapan pesawat internasional, hotelnya bintang 3 yang jalan kaki, hanya 100 meter di Madinah, 500 meter di Mekah. Termasuk kereta cepat, termasuk Taif. Ya, jadi udah paket lengkap nih 9 hari nih Bapak Ibu sekalian nih ya. Nah, Bapak Ibu kalau mau umroh jangan salah pilih travel, ya, jangan salah pilih travel. Takutnya ntar cuma sampai bandara, takutnya ya. Ya, nah kita hadir dengan profil perusahaan yang berdiri sejak 2010, udah lama, sudah punya izin umroh, sudah punya izin haji. Jamaah umroh kita 1 tahun itu bisa 2.000 sampai 5.000 jamaah. Jamaah haji kita tahun ini kemarin pulang tanggal 8 Juni Bapak Ibu. Itu ada hampir 250 jamaah haji plus ya. Kalau haji foroda diberangkatin mungkin lebih dari 500 jamaah. Cara mencari travel yang kira-kira amanah salah satunya indikatornya adalah jamaah haji plusnya banyak apa enggak, udah punya izin haji apa enggak. Kemenak menentukan harga ya, untuk harga bottomnya, harga bawahnya untuk bisa pergi umroh. Jadi kalau ada di bawah itu patut diwaspadai. Ya, patut diwaspadai, mesti dipertanyakan dengan jelas. Dan kami ketika belum berangkat nih Bapak Ibu udah dikasih tiket pesawatnya, hotelnya, visanya. Kalau kami belum kasih itu jangan mau berangkat. Kita selalu bilang sama jamaah seperti itu. Karena apa? Bisa jadi hotelnya, visanya dikasih, tiketnya dikasih, tapi hotelnya nggak ada. Banyaknya kayak gitu Bu. Bener, banyak. Di sono nggak ada hotel, luntang lantung. Ada hotel nginep tapi begitu mau keluar check out suruh bayar. Banyak Bu, banyak. Hati-hati. Ada lagi yang tiket perginya dibeliin, visanya dibeliin, hotelnya dibeliin, tiket pulangnya nggak dibeliin.
Banyak Bu yang kayak begitu Bu. Hati-hati Bu, susah mafia umroh banyak banget. Makanya hati-hati, jangan tergiur hanya karena harga murah beda 1 juta 2 juta lalu Bapak Ibu umroh dengan yang tidak dikenal. Nah, lalu kemudian yang kedua, nih ya, Bapak Ibu punya uang 2 juta udah bisa umroh. Ya sama, kita juga keluarin yang 7 juta. Tapi kita keluarin promo yang 2 juta udah bisa pergi umroh sebelumnya. Ya, 2 juta udah bisa pergi umroh, duluan bayarnya belakangan, angsur nanti ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini tapi harus bagus BI checkingnya, harus punya pekerjaan di bawah usia 60 tahun. Ya, kalau BI checkingnya tidak bagus, kita punya yang pakai jaminan. Kalau tadi tanpa jaminan tuh Bu ya, tanpa jaminan 2 juta tanpa jaminan sama sekali, tidak ada denda, tidak ada penalti. Nah kalau yang 3 juta ini ada jaminan BPKB atau SHM, lebih murah withdrawnya, angsurannya bisa 5 tahun cuma 700.000, enak ya, 730.000 Bapak Ibu, DP-nya cuma 3 juta dana awalnya, ya, angsurannya 700.000 sudah bisa pergi umroh. Nah lalu yang ketiga nih untuk lembaga pendidikan nih. Ya, hari ini kita perdana juga dengan Almatin bahwa kita kontrak dengan lembaga pendidikan dengan ikhtiar 5W. Ini juga pertama di Indonesia, belum ada travel umroh yang menjalankan ini. Karena saya riset udah hampir 1 tahun, baru di launching bulan April. Ya, baru di launching bulan April program ini setelah di riset ya. Nah, lalu kemudian ikhtiarnya apa 5W ini untuk lembaga pendidikan, di mana W yang pertama adalah wisuda murid dilakukan di Baitullah. Lalu yang kedua, W-nya adalah wali murid mendampingi secara gratis ketika wisuda di Baitullah. Yang ketiga, wali guru ikut mendampingi secara gratis ketika wisuda di Baitullah. Yang keempat, W-nya adalah wakalah bil ujroh. Jadi ada komisi yang kita berikan kalau Bapak Ibu membantu kami mengajak orang masuk ke Almatin, lalu kemudian mereka umroh juga, gitu ya. Ada komisi yang kita berikan pada Bapak Ibu sekalian, wakalah bil ujroh, namanya komisi ujroh itu. Yang kelima adalah win-win solution. Ya, ini sangat bermanfaat buat semuanya. Buat siapa? Buat wali murid, buat wali guru, buat lembaga pendidikan, buat tenaga pendidikannya, buat masyarakat sekitarnya, buat santrinya, semuanya bermanfaat. Win-win solution buat semuanya. Karena kita sudah dapat kontraknya itu kepada Kepala Dinas Pendidikan, karena dilihat ini satu program yang sangat revolusioner buat dunia pendidikan. Nah itu salah satunya ini. Nah lalu yang terakhir, ikhtiarnya apa? Ikhtiar sobat, solusi hebat. Nah lalu yang keempat adalah ikhtiar sobat atau solusi hebat. Nah nama perusahaan kita diambil dari ini, sobat ya, solusi hebat. Ikhtiarnya bagaimana? Lakukan pemantasan diri dengan cara menabung. Jadi gitu, jadi sambil nabung, sambil ikhtiar mengajak orang tadi ya untuk nabung. Ikhtiar materi, ikhtiar waktu, ikhtiar tenaga, dengan cara mengajak orang juga untuk pergi ke Baitullah berdasarkan solusi yang mereka. Nah, saya itu sebenarnya memang kuliahnya juga pariwisata, lulusan Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Dari tahun 2002 saya mulai berkarir sampai 2017 di dunia pariwisata, tapi bergerak di konvensional yang tidak menjual umroh. Alhamdulillah dari profesi saya udah hampir ke seluruh dunia ya, sebagai tour leader dari perusahaan. Saya bawa grup dari perusahaan-perusahaan, lalu saya ditunjuk ke sana ke luar negeri. Nah tahun 2017 barulah saya hijrah karena saya ditunjuk sama Bapak Erick Thohir. Perusahaan beliau akuisisi namanya PT Dava Tour and Travel. Nah, saya ditunjuk sebagai Direktur Produk dan Business Development di perusahaan beliau tahun 2017. Nah, tahun 2000 sampai tahun 2020. Nah, tahun 2020 baru saya mendirikan perusahaan saya sendiri. Namanya itu adalah Wahid Raja Wisata. Nah, sekarang kita bergabung di dalam holdings company PT Kartika Utama. Ya, jadi jangan skala yang lebih besar lagi agar kita bisa lebih banyak menebar manfaat kepada umat. Itulah, saya merasa miris sekali karena saya siar dari Sabang sampai Gorontalo ya, dari semua pulau di Indonesia. Alhamdulillah hanya Pulau Irian Jaya yang belum saya sentuh. Dan ketika saya menemukan fakta di lapangan, ternyata banyak sekali pengurus pondok pesantren, pengasuh pondok pesantren, ulama, mubalik, mereka yang belum pernah pergi ke Baitullah dan usianya sudah
60-70 tahun, dan saya merasa terpanggil gitu ya. Saya harus menciptakan satu solusi gitu ya, apa gitu ya, kira-kira bisa membawa mereka ini bisa pergi ke Baitullah minimal setahun sekali. Nah, akhirnya saya menciptakan banyak program seperti tabungan sama-sama, tabungan GoFur, lalu tabungan ikhtiar sobat, tabungan ikhtiar 5W. Nah, itulah yang saya ciptakan inovasi-inovasinya. Sampai saat ini saya tidak berhenti, otak saya menemukan apa lagi nih kira-kira yang mudah, yang tepat dan cepat untuk bisa mereka pergi ke Baitullah. Majelis Rindu Baitullah tadinya kita pakai namanya Majelis Inspirasi Baitullah. Ya. Setelah itu ketika saya ketemu dengan Pak Kiai, saya terpikir ide pakai banyak mengadakan majelis-majelis gitu ya, tapi tidak ada yang tentang tema Rasulullah ataupun tema Baitullah. Sehingga saya ambillah satu kata-kata rindu. Ya, kita ini adalah majelis untuk mereka yang rindu, yang pengen banget ziarahnya itu ke makam Rasulullah. Yang tadinya ziarahnya ke makam wali gitu ya, makam syekh, makam sunan gitu ya. Nah sekarang kita harus kejar yang namanya ziarah ke makam Rasulullah di Masjid Nabawi, sehingga kita namakan Majelis Rindu Baitullah. Kita mengunjungi Nabawi untuk ziarah ke makam Rasulullah, dan kita mengunjungi Masjidil Haram di kota Mekah untuk bisa kita melakukan umrah di sana. Setiap tahun kita memberangkatkan antara 2.000 sampai 5.000 jamaah umroh. Ya, lalu kemudian jamaah haji plus kita alhamdulillah sudah di atas 200 jamaah. Tahun ini baru kemarin pulang 8 Juni kita memberangkatkan hampir 240-an, berarti hampir 250 jamaah. Sudah banyak Pak, dari tahun 2010 berarti sudah 16 kali haji. Kita mulai hajinya itu sekitar tahun 2016 sudah mulai terbentuk jamaah haji, karena kan nunggunya agak lama ya Pak ya, 3 tahun pada waktu itu nunggunya, sehingga dari tahun 2019 sudah mulai pemberangkatan haji kita yang pertama dengan izin haji kita yang memang sudah keluar 2016. Nah, lalu setelah itu setiap tahun antara 1 bus, 2 bus, 3 bus, nah sekarang sudah sampai 5 bus. Seperti itu, ada tahapnya untuk yang haji plusnya. Nah, umrohnya sendiri tadi setiap bulan kita rutin sudah ngeblok kursi dan hotel gitu ya, minimal adalah 1-2 bus ya, yang satu naik pesawatnya direct dengan Saudi Airlines atau Garuda, yang satu lagi dengan pesawat transit, yaitu Etihad, Oman Air atau Qatar Airways. Jadi setiap bulan kita udah ngeblok dari bulan Juni, Juli, Agustus, September. Nah, Oktober, November, Desember nanti kita blok setelah bulan Juni udah jalan, baru kita blok lagi Oktober, November, Desember, Januari. Jadi per 4 bulan kita udah bayar kursinya ya. Nah, saya rasa program ini adalah perdana ya yang melakukan wisuda di Baitullah. Saya juga belum pernah lihat hal serupa gitu ya, sehingga ini mungkin bisa kita klaim gitu ya sebagai program ikhtiar 5W yang pertama yang kita lakukan untuk lembaga pendidikan. Terbukti ketika kami masuk ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Tangerang Selatan dan di Kabupaten Lebak, mereka sangat terima sekali. Bahkan mereka bilang, ini baru ini saya dengar program, padahal banyak sekali datang travel umroh ke sini, tapi saya biasa aja. Gitu. Tapi ketika saya masuk dengan satu ide yang luar biasa, mereka langsung membuka jaringan ke PGRI, ke kepala cabang dinas, ke sekolah-sekolah SMP, SMA, SD, negeri maupun swasta, dan sangat antusias sekali karena mereka melihat ini adalah satu visi besar, satu manfaat besar buat banyak orang. Wisata religi. Nah, biasanya itu terbesit hanya 1 tahun. Ketika dia mau lulus baru terpikir, kita umroh bareng-bareng nih, perpisahan yuk. Nah, kalau kita sudah sejak masuk, kita sudah menanamkan budaya, menanamkan mindset bahwa pentingnya memulai ikhtiar Baitullah. Karena apa? Disitulah kalau kita pengen naik kelas, kita pengen menyempurnakan rukun Islam kelima, ya disitulah ikhtiar Baitullah mungkin terlupakan dari ikhtiar-ikhtiar yang selama ini kita lakukan, seperti ikhtiar sholat duha, sholat tahajud, sholat taubat. Itu ikhtiar yang kita lakukan selama ini, mungkin kita tahu gitu ya, kita tahu. Nah, tapi ikhtiar Baitullah mungkin terlupakan. Disinilah tugas kami mengingatkan jamaah bahwa jangan sampai mengerjakan yang sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Nah, inilah ikhtiar yang kita lakukan. Mohon doa, mohon bimbingan dari sekalian. Semoga ikhtiar kita dimudahkan sama Allah.